Pasti banyak yang ragu, gue harus beli iPhone 14 Pro atau iPhone 15 Basic. Ini adalah pertarungan yang seru banget antara iPhone 14 Pro melawan 15 Basic. Dan di video ini kita bakal kupas habis semua perbedaannya. Dari desain, layar, kamera, sampai hal-hal kecil yang bakal berpengaruh banget ke pengalaman lo sehari-hari. Jadi tonton sampai habis, karena di akhir kita akan kasih kesimpulan yang jelas. Oke, kita mulai dari yang pertama. Langsung bisa lo rasakan dari desain dan kenyamanan. Untuk iPhone 14 Pro punya aura flagship yang sangat kuat. Bingkainya dari stainless steel yang berkilau dan terasa premium banget. Tapi konsekuensinya dia lebih berat dan ya jadi magnet untuk sidik jari. Sementara si iPhone 15, dia hadir dengan bingkai aluminium yang ringan dan finishingnya doff. Jadi nggak mudah berbekas. Yang paling terasa adalah bodi belakang yang sekarang agak melengkung. Bikin genggaman jauh lebih nyaman. Apalagi buat lo yang suka pakai HP lama-lama. Jadi kalau lo cari kesan mewah dan solid, iPhone 14 Pro pasti juaranya. Tapi kalau lo prioritaskan kenyamanan dan bobot yang ringan, iPhone 15 adalah pilihannya. Nah, saat kita menyalakan layar, di sini perbedaan besar pertama muncul. Mereka berdua punya layar Super Retina XDR yang warna dan ketajamannya luar biasa. Tapi iPhone 14 Pro sudah ProMotion Display 120 Hz. Semua gerakan di layar dari scroll Instagram yang mulus banget sampai main game itu responsif dan halus sekali. Sekali lo terbiasa dengan 120 Hz, sulit banget buat lo kembali ke 60 Hz. Dan iPhone 15 ya masih 60 Hz. Buat yang belum pernah cobain 120 Hz, ini udah cukup mulus kok. Tapi buat yang udah tahu, ini adalah downgrade yang signifikan. Dan iPhone 14 Pro juga punya always on display biar lo bisa lihat waktu dan notifikasi tanpa perlu nyentuh HP. Kesimpulan, di bagian layar sangat jelas kemenangan mutlak untuk iPhone 14 Pro. Lalu, soal kekuatan. Di sini ceritanya agak berbeda. Secara mengejutkan mereka berdua ditenagai oleh chipset yang sama, yaitu A16 Bionic. Artinya secara di atas kertas untuk urusan sehari-hari seperti buka aplikasi, main game berat, atau browsing, performa mereka hampir identik dan sama-sama sangat-sangat cepat. Lo nggak akan ngerasa ada yang kurang dari iPhone 15 dari performa dibanding iPhone 14 Pro. Untuk daya tahan baterai, secara umum mereka berdua bisa tahan seharian dengan penggunaan yang normal. iPhone 15 mungkin punya efisiensi yang sedikit lebih baik, tapi perbedaannya nggak sangat signifikan. Jadi di babak performa kita sebut seri. Oke, kita masuk ke babak yang paling ditunggu, kamera, dan di sini pertarungannya jadi tidak seimbang. Karena iPhone 14 Pro punya sistem 3 kamera, lensa utama 48 megapiksel, ultra wide, dan yang paling penting adalah lensa telefoto kali 3. Apa pentingnya telefoto? Ini buat zoom optikal tanpa mengurangi kualitas. Jadi kalau lo mau motret orang dari jarak jauh atau mau bikin potret yang bagus, hasilnya jauh lebih tajam dan natural. Bandingin nih dengan zoom digital di iPhone 15 yang detailnya pasti berkurang. iPhone 15 memang sudah naik kelas memakai sensor utama 48 megapiksel. Tapi foto di siang hari atau kondisi cahaya yang cukup itu bagus banget. Hampir mirip dengan iPhone 14 Pro. Tapi dia cuma punya dua lensa. Lensa utama dan ultra wide saja. Zoomnya terbatas hanya 2 kali secara digital. Keunggulan lain iPhone 14 Pro adalah adanya pemindaian LiDAR yang bikin fokus di kondisi gelap jadi lebih cepat dan akurat. Plus ada fitur fotografi makro yang keren. Jadi kalau kamera adalah
prioritas utama lo. Buat motret ataupun dalam kondisi apapun, iPhone 14 Pro adalah pemenang yang sangat jelas. Tapi pertarungan belum selesai. iPhone 15 nggak main-main. Dia punya satu kartu as yang bikin dia lebih modern, yaitu port USB Type-C. Ini perubahan yang praktis banget. Lo bisa pakai satu kabel yang sama buat ngecas MacBook, iPad, dan sekarang iPhone lo. Buat yang udah masuk ekosistem Apple dengan device baru, ini sangat menyenangkan. Sayangnya, iPhone 14 Pro masih setia dengan port Lightning yang sama. Jadi kalau mau kemana-mana harus bawa dua kabel sekaligus. Jadi setelah semua pembahasan ini, kesimpulannya apa? Gampangnya pilihan lo kembali ke dua hal, fitur atau masa depan. Lo pilih iPhone 14 Pro jika lo adalah pencinta fotografi dan butuh kamera serba bisa dengan lensa telefoto. Dan lo mengutamakan pengalaman layar terbaik dengan 120 Hz yang ultra halus dan dynamic island. Lo pilih iPhone 15 jika lo ingin mengutamakan kepraktisan dengan port USB Type-C dan desain yang ringan dan nyaman. Dan kebutuhan kamera lo yang sederhana, nggak butuh zoom optical yang tinggi. Lo upgrade dari iPhone lama dan pengen experience iPhone yang lebih terbaru tanpa perlu fitur Pro yang mungkin nggak lo pakai. Dua-duanya adalah pilihan yang bagus, tapi dengan perbedaan harga yang sekarang mungkin udah tipis, keputusan ada di tangan lo. Mau investasi di fitur yang lebih powerful atau ikut teknologi yang lebih modern. Gua harap video ini bisa ngasih lo gambaran buat pilih iPhone 14 Pro atau iPhone 15. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.